Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo buddhaya dan salam sejahtera untuk kita semua. Di video kali ini kami akan menjelaskan mengenai praktikum titrasi kompleksometri yang berjudul penentuan kesadaran air dengan metode kompleksometri. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu Putu Ayu Indah Febriani, Theophilus Pasaribu, Rizky Nanda Karunia, Intan Dwi Purnamasari, dan Gede Edi Sumardika. Adapun tujuan dari praktikum kali ini, yang pertama, mengetahui kesadaan suatu sumber air, mengetahui prinsip dasar titrasi metode kompleksometri, menghitung konsentrasi EDTA, mengetahui fungsi dari penentuan kesadaan air. Adapun dasar teori pada praktikum kali ini, titrasi kompleksometri adalah reaksi yang meliputi pembentukan ion-ion kompleks. Syarat mendasarnya adalah tingkat kelarutan tinggi. Eriochrome black tea atau EBT adalah indikator kompleksometri. Contohnya proses determinasi kesadaan air. Kesadaan air adalah kandungan mineral-mineral tertentu dalam air, umumnya ion kalsium dan magnesium. Air sada atau air keras adalah air yang memiliki kadar mineral yang tinggi, sedangkan air lunak adalah air dengan kadar mineral yang rendah. EDTA adalah singkatan dari etilen diamin tetraasid, yaitu asam amino yang dibentuk dari protein makanan. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini, ada buret, klem dan statip, Erlenmeyer, gelas beker, pipet volume, pipet tetes, corong, air keran, larutan EDTA, larutan indikator EBT, larutan buffer Samia, dan larutan ZnSO4. Pada pembakuan larutan EDTA, pertama-tama, dipipet 10 ml larutan seng sulfat, kemudian dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Ditambahkan 1 hingga 2 ml larutan buffer Samia. Tuang larutan buffer Samia, tetesi dengan 3 tetes indikator EBT, kemudian dikocok hingga terjadi perubahan warna menjadi merah anggur. Dimasukkan larutan EDTA ke dalam buret. Titrasi hingga terjadi perubahan warna dari merah anggur menjadi biru. Ulangi pengerjaan 3 kali lagi sehingga didapatkan 3 variasi data yang berbeda. Pada penentuan kesadaan air, pertama-tama dipipet 10 ml larutan sampel air, kemudian dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Tambahkan 1 hingga 2 ml larutan buffer Samia. Tuang larutan buffer Samia, kemudian tetesi dengan 3 tetes indikator EBT. Lalu kocok hingga terjadi perubahan warna menjadi merah anggur. Masukkan larutan EDTA ke dalam buret. Titrasi larutan hingga terjadi perubahan warna dari merah anggur menjadi biru. Ulangi langkah pengerjaan 3 kali lagi untuk didapatkan 3 variasi data yang berbeda. Adapun data pengamatan yang kami peroleh pada praktikum kali ini, pada pembakuan larutan EDTA dapat dilihat pada tabel berikut, dan pada kesadaan air dapat dilihat pada tabel berikut. Adapun perhitungan yang kami gunakan berdasarkan teoritis. Pertama-tama, ubah konsentrasi ZnSO4 menjadi milimol per mili. Kemudian, buat reaksi yang terjadi. Kemudian, cari milimol dari ZnSO4 menggunakan rumus volume dikali molar, sehingga didapat milimol EDTA sama dengan milimol ZnSO4. Untuk mencari molaritas, digunakan rumus yang sama pada percobaan 1, 2, dan 3, sehingga didapatkan molaritas EDTA rata-rata sebesar 0,0770 molar. Kemudian, untuk mencari standar deviasi digunakan rumus berikut, sehingga didapatkan hasil 0,0006. Sehingga, molaritas EDTA rata-rata adalah 0,0770 plus minus 0,0006 mol per liter. Pada penentuan kesadaan air, digunakan rumus yang sama untuk percobaan 1, 2, dan 3. Pertama-tama, cari milimol dari EDTA menggunakan rumus molar dikali volume, sehingga didapat milimol Ca sama dengan milimol EDTA. Selanjutnya, cari kadar Ca dalam 10 ml sampel air keran, sehingga didapatkan kesadaan air dalam ppm sebesar 831,6. Selanjutnya, cari standar deviasi menggunakan rumus berikut, sehingga didapatkan hasil 31,38 mg per liter, sehingga kesadaan air rata-rata dalam ppm sebesar 831,6 plus minus 31,38 mg per liter. Adapun pembahasan pada percobaan kali ini, titrasi kompleksometri adalah titrasi yang melibatkan reaksi ion logam dengan zat pengkompleks. Pada percobaan pertama, yaitu pembakuan larutan EDTA menggunakan ZnSO4. Pembakuan dilakukan karena bentuk murni dari EDTA yang sukar didapatkan. Digunakan asam salmiak untuk mempertahankan pH larutan, dan digunakan EBT untuk indikator logam yang menyebabkan terjadinya perubahan warna. Percobaan kedua yaitu menentukan kesadaan air dengan sampel air keran 10 ml. Setelah itu, ditambahkan asam salmiak dan indikator EBT. Terjadi perubahan warna dari merah anggur menjadi biru. Hal ini menjadi bukti bahwa terdapat kesadaan dalam sampel air yang digunakan. Adapun kesimpulan pada praktikum kali ini, penentuan kesadaan air berfungsi untuk mengetahui status dan kelayakan air yang digunakan. Berdasarkan hasil perhitungan yang didapatkan, kesadaan sampel air yang didapat dalam air keran sebesar 831,6 plus minus 31,38 ppm. Berdasarkan hasil perhitungan yang didapatkan molaritas rata-rata dari EDTA adalah sebesar 0,0770 plus minus 0,0006 mol per liter. Prinsip dasar dari titrasi kompleksometri adalah terjadinya reaksi pembentukan ion-ion kompleks antara bahan yang akan dianalisis dan titrat.
Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan pada praktikum kali ini. Sekian video yang dapat kami paparkan. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya dan salam sejahtera untuk kita semua.